Buntut pernyataannya yang kontroversial, akhirnya Kapolri didesak tangkap Menteri Agama Yakut. Jatim Times, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Egy Sujana meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menteri Yakut dinilai telah melontarkan pernyataan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari menghilangkan barang bukti, juga menghindari Yakut Khalil Qomas melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum Yakut Khalil Qomas, kata Egy. Penangkapan itu, kata Egy, sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum. Egy mengatakan bahwa pernyataan Yakut mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Pernyataan itu diklaim memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahkan, Egy Sujana menyinggung Yakut potensial dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jika Yakut Khalil Qomas dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya, kata Egy Sujana. Kemudian Egy Sujana juga mengatakan bahwa Indonesia selama ini diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan. Visi ormas-ormas Islam tersebut yakni sama-sama ingin memperjuangkan bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan. Sebelumnya diketahui, pernyataan Yakut mengundang kritik dari berbagai kalangan, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis ini berpendapat bahwa Kementerian Agama bukan semata-mata hadiah untuk Nahdlatul Ulama saja. Ia pun menegaskan bahwa Kemenak mengurusi semua agama hingga kepercayaan. Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan, bukan hadiah untuk NU saja. Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja. Begitu saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan, kata Kiai Khalil Nafis, seperti dikutip dari akun Twitter resminya @KhalilNafis. Kiai Khalil Nafis ini tak menafikan bahwa NU selama ini banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama. Kendati demikian, bukan berarti Kemenak harus dikuasai oleh NU semata. Senada, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf, mengatakan bahwa pernyataan Yakut sudah menjadi sebuah persoalan bangsa. Bukhari mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pula anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Gaus, yang menyatakan bahwa pernyataan Yakut ini tendensius dan menafikan peran para tokoh dari berbagai kelompok Islam. Pernyataan Menteri Agama itu sangat tendensius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat, dan juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat pendirian Kementerian Agama, kata Gus Pardi. Nihilkan keberagaman Indonesia. Yakut Khalil tak layak jadi menteri, hingga ramai tagar pecat Yakut. Pecat dan periksa hartanya yang naik 11 kali lipat. Gelar Dutku,
sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas dinilai telah melakukan kekhilafan karena menyebut bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama NU. Pernyataan ini harus dijelaskan agar Menteri Agama tidak dianggap memuluskan sikap kolusi di kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan itu jelas bernada kolusi dan perlu ada pernyataan tegas dari Menteri Agama jika ia khilaf dalam membuat pernyataan, jelas pengamat politik Deddy Kurniasa kepada kantor berita politik Ermul Minggu malam 24 Oktober. Tanpa ada pengakuan khilaf dari Menteri Agama, Deddy menilai bahwa pernyataan tersebut itu setara dengan deklarasi kolusi. Menteri Agama akan dianggap melakukan pembiaran adanya mafia jabatan di Kementerian Agama tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas. Akibat sikap primordialis yang menghinggapi Menteri Agama, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu pun mengkhawatirkan upaya konsolidasi kebangsaan yang saat ini tengah dibangun. Artinya, Yakut tidak layak menduduki posisi menteri dan menyedihkan karena menihilkan keberagaman di Indonesia, tegasnya. Ada baiknya Presiden Jokowi menegur secara langsung dan keras. Lalu soal ramainya tagar pecat Yakut yang ramai di media sosial. Tagar pecat Yakut ini merupakan buntut dari pernyataan Menteri Agama Yakut terkait Kementerian Agama. Pecat dulu, periksa hartanya. Di masa pandemi, hartanya naik 11 kali lipat. Tagar pecat Yakut, tulis @lelaki_5u. Mau sampai kapan provokator pemecah belah umat ini terus dibiarkan? Tagar pecat Yakut, cuit @Branda NJ. Tagar pecat Yakut, minim prestasi, banyak kontroversi, kata @Yen Padu. Sementara, mestinya segenap warga dan elit negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, masih ada saja yang belum beranjak akil balik dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya. Inilah ironi keindonesiaan, suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gembita aku Pancasila, aku Indonesia, aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti Indonesia ternyata belum menjadi milik semua. Kemudian Haidar Nasir menjelaskan bahwa Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haidar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua. Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua, kata Haidar seperti mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu. Menurutnya, ketika ada warga atau elit bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari pondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Sama halnya bila muncul asumsi bahwa negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironis seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara. Maka dari itulah ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegaraan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk orang Islam. Namun, Kementerian Agama itu adalah hadiah dari negara untuk orang Nahdlatul Ulama.
Saya bantah bukan. Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tetapi spesifik untuk NU. Jadi wajar kalau NU itu memanfaatkan peluang yang ada di Kementerian Agama, kata Yakut pada webinar internasional RMI PBNU dalam memperingati Hari Santri 2021 pada Rabu lalu 2021.